Baik, Bapak lanjutkan lagi. Tadi sudah tentang hukum Hess. Sekarang yang kita pelajari adalah penentuan nilai entalpi berdasarkan nilai perubahan entalpi standarnya. Jadi kita sekarang menentukan entalpinya berdasarkan nilai delta HF0-nya. Jadi misalnya kalau ada suatu persamaan reaksi kimia, kalau misalnya di sana diketahui nilai delta HF0-nya, kita dapat menghitung nilai delta H ya. Nilai delta H ini dengan ini, menjumlahkan nilai delta HF0 produknya ya, dikurangi dengan jumlah delta HF0 reaktannya. Jadi delta HF0 ini adalah untuk yang senyawa ya. Jadi kalau misalnya ada molekul unsur, itu tidak ada nilai delta HF0-nya. Jadi ini khusus untuk yang senyawa. Nah, ada juga buku yang menulisnya delta H sama dengan jumlah delta HF0 ruas kanan ya. Nah, ruas kanan itu produk kan, dikurangi dengan jumlah delta HF0 yang sebelah kiri atau bagian reaktan. Ini sama saja ya. Artinya ini kita kurangkan yang kanan dengan yang kiri, atau bagian produk dikurangkan dengan bagian reaktan. Nah, ini adalah cara penentuan nilai delta H berdasarkan nilai entalpi pembentukan standarnya. Nah, untuk contoh soalnya, di sini Bapak sudah ada contoh soalnya. Nah, ini soalnya diketahui delta HF0 CO2 adalah sekian ya, 394 kJ per mol, dan delta HF0 H2O sekian, minus 286, dan delta HF0 C3H8 adalah minus 104 kJ per mol. Nah, sekarang di soal ini diminta kalian menghitung berapakah jumlah kalor yang dibebaskan, tadi maksudnya nilai delta H-nya pada pembakaran 1 gram C3H8 yang MR-nya 44 sesuai persamaan reaksi ini. Jadi persamaan reaksi ini belum setara ya. Di langkah awalnya kita setarakan dulu reaksinya. Ya, jadi ada C3H8 reaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi kita setarakan ya. Di sini C-nya ada 3, berarti 3 di sini. H-nya 8, berarti 4 sini ya, 4 kali 28. Dan untuk itu O-nya 3 kali 2, 6 tambah 4, 10, berarti ini 5. Oke, ini ada reaksinya sudah setara ya. Jadi C38 reaksi dengan 5 mol oksigen menghasilkan 3 mol CO2 dan 4 mol uap air. Nah, sekarang setelah reaksinya setara, kita tentukan rumusnya, ya, delta H-nya. Jadi delta H itu akan sama dengan delta HF0 yang kanan ya, dikurangi jumlah yang kiri. Dan jadi sekarang kita lihat nih, sebelah kanan itu ada apa aja. Di sebelah kanan itu kita punya CO2 dan H2O. Jadi fokusnya kalau nilai delta H berdasarkan delta HF0 itu kita lihat senyawanya saja ya. Jadi kalau molekul unsurnya nggak usah kita hiraukan. Oke, berarti di sebelah kanan itu punya CO2 ya. Berarti jadinya delta H ini sama dengan ini. 3 kali nilai delta HF0 CO2 ditambah ini ya, 4 kali delta HF0 dari H2O. Ini kita hitung dulu, baru kita kurangkan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kan cuma ada C3H8 yang senyawa, tapi yang 5O2 ini kan molekul unsur, berarti nggak dihitung. Jadi ini dikurangi delta HF0 dari C3H8. Bisa ya, di sebelah kanan tuh ini C2, H2O ya, dikalikan koefisiennya, dijumlahkan karena ada 2 senyawa di sini, dikurangi yang sebelah kiri. Sebelah kiri kita senyawanya hanya si C3H8.
Oke, dan kita masukkan angkanya. Di sini 3 kali, nah di soal tadi berapa nilainya tidak ada. Minus 394. 3 dikali minus 394 dan ditambah 4 kali minus 286 ya. 286 kurang nilai delta HFC38 tadi negatif juga ya, minus 104. Oke, ini kita operasikan dulu perhitungannya. Baik, kita kalikan sekarang ya. Jadi ini 3 kali 394 ya. 394 kali 3. Jadi 1182. Jadi ini negatif 182. Kemudian ini juga kita kalikan. Oke, dapat juga ini negatif 1144. Ini kita hitung dulu. Min kali min ini plus ya, plus 104. Jadi berapa totalnya ini? Minus 1822. 1182 ya. 6, 2, 3, 2 ya. Jadi minus 2, 326 ditambah 104 kilojoule. Jadi kurangin aja ya. Ini 222 ya. Berarti hasilnya adalah 2000 minus 2222 kilojoule. Nah, nilai ini adalah nilai untuk pembakaran 1 mol dari C38. Nah, sekarang diminta kan tentukan berapakah jumlah kalor untuk 1 gramnya. Nah, berarti caranya adalah kita tentukan dulu 1 gram itu berapa mol ya. Jadi kita hitung dulu mol dari C38 di sini. Untuk mol itu kan apa? Mol sama dengan massa zatnya itu ya, dibagi mR-nya. Nah, massa itu kan 1 gram, mR jadi soal adalah 44. Berarti jawabannya adalah 1/44 mol. Nah, sekarang delta H-nya untuk 1/44 mol, ya tinggal kita kalikan ya. Jadi 1/44 dikali nilai delta H untuk 1 mol tadi ya, itu negatif 2122 kilojoule ya. Jadi satuannya ini berapa sebenarnya? 222 berarti 44. Kayaknya 5 ya. 5 kali 4 itu adalah 120. Jadi turun 2 0 kayaknya. 0 2 20 5. Oke, habis. Jadi jawabannya adalah negatif 50,5 ya kilojoule. Ini adalah nilai entalpi reaksi atau perubahan entalpi untuk 1 gram dari C38 ya. Jadi gitu cara ngitungnya ya. Kalau ngitung nilai perubahan entalpi berdasarkan nilai delta HF0. Jadi kuncinya adalah kita harus buat reaksinya setara dulu. Setelah reaksinya setara baru kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi delta HF0 yang kanan jumlahnya dikurang delta HF0 yang kiri. Karena yang paling penting adalah nilai delta HF ini semua akan masuk ya. Kalau diketahui di soal itu ada nanti delta HF0 ini sekian, delta spesies ini sekian. Nah, semua harus masuk. Kalau ada yang masuk berarti mungkin persamaannya yang salah.
Ya, itu intinya. Kemudian ini kerjakan dulu satu ruasnya di sebelah kiri, baru kalian operasikan dengan yang sebelah kanan. Jangan langsung ditabrak, di hasilnya akan salah. Oke, ini tentang entalpi standar ya, bantuan nilai delta H berdasarkan nilai entalpi standar.